Selamat John, berjumpa lagi dengan saya Mario Christian Lasut dan Bro Ruby Herman. Masih di acara kesayangan kita semua yaitu Startup Gallery yang selalu menampilkan sosok inspiratif dari dunia startup. Dan kali ini, Bro Ruby, gue denger-denger kan lo lagi merintis bisnis kuliner nih, bener kan? Ini kondisi pandemi ini malah ya kan dari di PHK akhirnya buka bisnis gitu kan. Selain bisnis kecantikan merambah ke bisnis kuliner. Mantap. Karena gue di endorse dulu makanan, jadi udahlah sekali lagi kan. Iya nih bro. Nah ini di episode ini unik banget. Gue punya startup yang mungkin bisa kerjasama dan kolaborasi sama Bro Ruby. Oke. Namanya iya nih. cookerwish.com. Q-O-O-K-E-R.com. Nah, terus juga dia sudah punya aplikasi juga di Google Play Store. Nah, sahabat Eljon, daripada penasaran, kita panggil langsung Bro Ruby, silakan. Oke, kita panggil Bro Dedi dan Sis Nikita. Hai. Halo, sahabat Eljon. Sahabat Eljon, salam kenal dari Cookerwish. Yes. Oke, jadi lapar kan? Cookerwish nih. Oke, perkenalan dulu deh dari Bro Dedi dan juga Sis Nikita. Silakan. Ya, salam kenal. Saya dengan Dedi Yonanta, tapi biasa dipanggil Yonan. Kami kebetulan adalah co-founder dari sebuah aplikasi untuk open order makanan yang kita sebut Cookerwish. Mungkin teman-teman bisa lebih kenalnya dengan nama cookerwish.com. Seperti itu, Pak. Oke, sama. Sis Nikita juga sama ya? Betul, sama. Co-founder. Alright, oke. Sejak kapan ini terinspirasi untuk buka Cookerwish ini? Sebenarnya inspirasinya itu memang sebelum pandemi ya. Jadi dari 2 tahun yang lalu kami punya ide gitu kan, punya ide bagaimana kami bisa merangkul teman-teman yang hobi masak atau bahkan UMKM yang tidak mengenal digital itu untuk bisa memasarkan masakannya, makanannya, minumannya, mungkin kue segala macam yang tidak bisa dijual secara digital. Kita pengen bantu jual melalui aplikasi. Dan pas sekali ya, mungkin karena saat pandemi seperti ini, ya kan, pandemi coronavirus ini, kita diterapkan untuk harus beralih ke digital untuk penjualan. Dan ini memang suatu ide yang sangat bagus sekali untuk masyarakat, Pak. Seperti itu. Oke. Jadi udah 2 tahun ya, baru Yes. mungkin baru aktifnya kapan? Aktifnya mulai dari tahun lalu sih, Pak. Aktifnya mulai tahun lalu. Ya. Secara badan hukum kita memang dari tahun lalu sudah mulai beroperasi. Tapi untuk Cookerwish sendiri memang baru kita mulai rilis dan launching kebetulan di bulan Maret 2020. Itu pada saat di akhir Maret pada saat mulai pandemi kan ya. Nah, di situ kan kita mulai melihat keadaan bahwa ini kayaknya sepertinya ide kita kalau kita nggak eksekusi sayang. Dan melihat kondisi kebutuhan pada saat itu memang kita tuh kayak dikejar dan berpacu dengan waktu gitu. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita upayakan untuk membantu teman-teman yang mungkin mengalami efek ataupun mengalami dampak dari pandemi ini gitu. Jadi yang paling mudah kita pikirkan adalah ya setiap orang kan yang penting mau niat punya usaha, mau niat berjualan, mau niat punya usaha jualan makanan bisa dari rumah kok gitu. Itu ide awalnya sih seperti itu. Jadi untuk Cookerwish sendiri memang baru launching di Maret 2020 akhir. Gitu. Wow, mantap ini. Oke, Pak Mario kayaknya mau nanya ini. Mau nanya. Karena jarang. Ini saya bisa tebak ini pasti pasangan suami istri nih. Ini tebak-tebakan ya, Pak Mario? Nah, betul kan? Saya bisa menerawang ini Bro Ruby. Ngeri kan saya? Bisa aja loh. Ya. Jadi mungkin sahabat Eljon juga kepo juga nih sama Bro Dedi, sama Sis Nikita. Kesibukannya sebelum menemukan ide Cookerwish ini apa nih? Kesibukan masing-masing? Boleh Kalau saya pribadi memang saya background di IT ya. Background di IT. Jadi memang sebelumnya bekerja juga di perusahaan IT. Sedangkan kalau pasangan saya mungkin bisa cerita sendiri. Background saya sebenarnya memang lebih ke profesional ya. Sebelumnya saya bekerja sebagai
karyawan di perusahaan swasta, beberapa perusahaan lah ya. Kemudian di akhir Desember 2019 sebenarnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya yang terakhir. Sebenarnya tujuannya bukan untuk memulai Cookerwiz ini, enggak gitu. Karena kan di akhir 2019 itu memang belum pandemi gitu. Jadi memang background saya kan hukum gitu. Jadi saya akan rencananya memulai usaha sendiri lah di bidang hukum kan sesuai dengan background saya gitu. Tapi ternyata pas bulan Maret pandemi semuanya tuh kayak berubah ya, planning changing gitu. Tapi kan kita harus tetap dinamis. Nah, kebetulan karena suami bergerak di bidang IT, jadi dia bilang, coba deh bantu dulu gitu. Jadi saya pikir ya mungkin nggak ada salahnya mencoba sesuatu yang baru selama masih tetap bisa bermanfaat di masa-masa seperti ini gitu. Itu sih. Begitu bro. Menarik sekali. Saya masih mikir nih, kenapa kuliner gitu ya? Suka makan. Iya. Iya, betul. Sebenarnya kuliner itu paling apa ya istilahnya, setiap orang pasti kita makan sehari 3 kali. Weekend kita pasti jajan keluar, ya kan? Terus banyak orang yang memiliki hobi masak gitu, tapi cuma sebagai hobi doang. Padahal mungkin saat dimakan makanannya orang bisa bilang, kok enak lu, kapan gue mau beli dong, gue mau kalau bikin, iya kasih tahu dong. Nah dari ide situ makanya kita pikir mungkin setiap orang pasti yang mau dan memang punya bakat, punya hobi, dan punya waktu serta kesempatan, apalagi di masa pandemi ini ya, nah bisa memanfaatkan platform Cookerwiz ini gitu. Itu sih sebenarnya kenapa kita beralih ke kuliner salah satunya gitu. Oke, sebenarnya saya mau bertanya, apa sih yang membedakan mungkin dengan platform-platform mungkin kayak yang makanan lah ya, yang itu lah ya, yang antar makanan dan lain-lain, apa yang diferensiasinya lah, platform yang belakangnya ada food. Itu. Mungkin saya mau jawab terlebih dahulu. Dari sisi layanan maupun fitur mungkin. Ya. Ya, sebenarnya mungkin kita juga belajar dari mereka ya, dari banyak platform tentang makanan yang sebelumnya sudah ada gitu. Dan kami yakin bahwa setiap industri pasti memiliki ibaratnya tuh ada marketnya sendiri, ada idenya sendiri gitu. Nah, memang jujur kami juga banyak terinspirasi dari para yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Cuma mungkin yang membedakan saat ini kami memilih untuk segmen awalnya memilih untuk teman-teman yang bisa berjualan nggak harus setiap hari gitu sistemnya. Jadi sistemnya open order, misalnya buat karyawan yang dari Senin sampai Jumat itu adalah hari kerja gitu, tapi dia hobi masak dan masakannya enak gitu. Jadi dia tetap bisa berjualan secara open order di hari Sabtu atau weekend. Jadi sistemnya open order dan itu bisa dilakukan dari rumah tanpa harus punya toko atau gerai atau apapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi Cookerwiz awalnya kan kita memang masih web based. Artinya kita bisa diakses melalui jaringan Google atau misalnya website lah ya, gitu tanpa aplikasi. Ini awalnya. Jadi dengan adanya istilahnya fleksibilitas lah ya, jadi semua orang bisa mengakses Cookerwiz dari mana saja dan kapan saja. Jadi kita nggak dibatasin gitu. Mungkin beberapa platform yang sudah ada saat ini mereka memiliki keterbatasan wilayah gitu kan. Tapi Cookerwiz bukan seperti itu. Karena tujuan kita memang mempertemukan antara penjual atau partner chef kita dengan siapapun yang ada di wilayah sekitarnya. Jadi itu kita nggak mau berpikir terlalu jauh gitu. Atau bahkan keluar kota ya. Betul, gitu. Jadi misalnya contoh saya domisili di daerah Tangerang. Kemudian saya pengen beli satu makanan yang mungkin nggak dijual di wilayah saya bisa cek per wilayah, adanya di mana ya, gitu. Kalau memang orangnya benar-benar pengen dan benar-benar kangen masakan tersebut, pasti dia udah nggak mikirin mengenai ongkos kirim, mengenai jarak, mengenai apa, tapi dia benar-benar karena emang pengen gitu kan. Nah, itu yang kita coba untuk jembatanin melalui aplikasi Cookerwiz ini. Oke, betul. Di luar ini ya batas maksimal ya. Betul. Dan tambahannya mungkin nanti idenya itu adalah dari makanan itu sendiri gitu. Terkadang kita punya teman itu masakannya lebih enak daripada kita beli di restoran kayak gitu loh kan. Ya daripada kita suruh dia masak, mendingan kita minta dia open order aja. Dia bisa kerjain di Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat dia bisa kumpulin ordernya. Jadi pada saat Sabtu dan Minggu orderannya tepat, bayarannya tepat, dan juga kualitas pengirimannya juga pas gitu loh. Ya. Mantap ini. Iya. Kalau nggak salah Pak Mario istrinya juga jago masak. Boleh dilihat dong dari postingan udah kelihatan.
Iya, cocok juga nih. Betul. Makanan khas Bangka. Ya, betul. Gak perlu jauh-jauh ke Bangka, Pak. Ya kan, tinggal open order di Cookerwish. Semua orang bisa. Iya. Nah, yang menarik Bro Ruby dari penjelasan tadi, atau memang terbatas hanya untuk koki-koki rumah tangga nih, yang rumahan gitu, atau nggak membatasi restoran pun boleh join, ataupun warung makan pun boleh join nih? Bagaimana Bro Ruby di sini kita? Ya, ide awalnya memang kita lebih mau mengcover koki-koki rumahan ya, kayak gitu kan, koki-koki rumahan yang mungkin hanya bisa open order, terus nggak punya toko, terus mungkin jamnya juga bisa ya Sabtu Minggu gitu kan. Tapi setelah kita berjalan selama beberapa bulan ini, apalagi tengah pandemi, justru malah kita juga banyak yang join juga yang dari memang sudah ada toko-toko, kayak gitu. Jadi istilahnya kami menggunakan istilah chef gitu kan. Chef itu bisa orang rumahan, bisa dari toko yang memang sudah profesional, siapapun gitu kan, tapi dengan tentunya kita sudah verifikasi ya, baik data atau apapun itu, sehingga semua chef yang join ke Cookerwish itu adalah memang chef yang terverifikasi oleh kami dan oleh tim kami, seperti itu Pak. Oh, berarti mesti tes food dulu nih. Yes, betul Pak, betul. Iya. Oke, baik sahabat Eljon, kita seru banget ini ngobrol-ngobrol karena ini seperti kayak tagline yang everybody can fly, mungkin sekarang ini everybody can fly. Betul. Alright, nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol lagi bersama Bro Dedi dan siswi kita dan Bro Mario. Sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, lanjut segmen 2. Ada pertanyaan titipan kah? Ada nggak pertanyaan titipan? Biar nanti. Nggak ada? Atau dari kita aja? Kita kayaknya ikut Mario aja. Siap. Kita nggak ada titipan pertanyaan. Pesan sponsor gitu. Belum ada nih. Belum ada ya? Belum ya? Oke, 5. Mulai ya. 4, 3, 5, 2, 1. Halo sahabat Eljon, wah pasti sahabat Eljon yang nonton episode ini pasti sudah lapar ya di depan layar Anda. Waduh, bagi yang ketinggalan kita lagi kedatangan tamu co-founder dari Cookerwish.com, ada Bro Dedi dan Sismi kita. Nah, lanjut nih tadi. Tadi kan ada runtutannya lah ya. Kalau misalkan saya nih koki rumahan, saya mau jualan di Cookerwish.com, alurnya gimana nih? Kita sudah memang bikin sistem, baik itu di website dan di aplikasi. Setiap teman-teman yang mau daftar sebagai chef atau mau berjualan di platformnya kami, Cookerwish.com, itu tinggal mengisi form aja pendaftaran, dan dalam tentunya disertai dengan identitas diri ya, baik itu juga KTP, segala macam itu juga harus diupload. Email dan nomor telepon juga harus verified, karena kami akan menghubungi dan kami akan mengirimkan link aktivasi pendaftaran ke emailnya, seperti itu. Dan dalam waktu 2x24 jam, kami akan memastikan bahwa teman-teman sudah bisa join di Cookerwish.com, Pak Mario. Oke, nah tadi ngomongin soal verifikasi, juga test food tadi sempat diobrolin sama Bro Ruby. Ada standar-standar requirement nggak nih dari Cookerwish.com untuk menerima partner yang masuk, karena kan ini kan ngumpulin merchant lah ya ibaratnya kayak di betul di apa namanya food court tapi kan online gitu ya, marketplace juga lah ya masuknya ya. Nah ini ada requirement atau standar tertentu nggak? Bukan cuma dari masakannya yang enak, misalkan higiennya juga, terus juga ngirimnya pakai apa, karena kan masa pandemi ini kan jadi lebih sedikit sensitif ya. Kalau ngirim-ngirim makanan nih, ada nggak nih requirement ataupun standar-standar yang dijaga dari Cookerwish? Mungkin Bu Niki bisa jawab ya. Oke, mungkin kalau standar saat ini, yang pertama pasti kami akan melakukan verifikasi secara data dulu. Memang kami akuin kami tidak bisa istilahnya langsung memastikan bahwa kualitas produk yang akan disajikan oleh setiap chef itu standarnya sama ya, gitu kan. Tapi yang pasti secara
verifikasi data kami akan melakukan terlebih dahulu gitu. Makanya awalnya ini kita nggak terlalu open gitu kan, hanya untuk orang-orang yang kita kenal dulu emang bisa masak dan hanya untuk koki rumahan. Namun seiring berjalannya waktu kami memang memikirkan apa saja yang bisa menjadi standar atau kualifikasi buat nanti ke depannya para partner chef kami. Nah, berjalannya Cookerwiz ya sampai dengan bulan ini kan memang kami sudah melakukan cobalah pesan beberapa makanan dari chef ya, dan memang kami bisa menilai bahwa memang ada beberapa chef yang memang potensial atau memang makanannya itu memang ibarat kata tuh layak untuk kategori dijual gitu. Tapi kami juga sangat mengapresiasi bagi teman-teman partner chef yang saat ini juga tetap berusaha gitu di tengah pandemi untuk tetap bisa bertahan dan tetap bisa produktif gitu. Jadi kalau bagi kami sebenarnya nanti balik lagi standar penilaiannya itu ke setiap customer sih. Ya kan, setiap pelanggan yang akan melakukan pemesanan gitu. Bagi kami sebenarnya berjualan online ataupun misalnya direct selling saat kita makan ke restoran, mungkin kita bisa lihat satu tampilan restorannya yang baik gitu, tapi misalnya kita rasakan kualitas makanannya kurang baik, kita mungkin nggak akan datang 2 kali gitu. Jadi bagi kita juga seperti itu dengan sistem Cookerwiz ya. Secara kualitas makanan, kalau misalnya sudah diorder oleh pelanggan dan merasa puas, pasti mereka akan melakukan namanya repeat order gitu. Tapi jika tidak, saya rasa pasti pelanggan memiliki opsi pilihan yang lain gitu kan. Namun memang kami sangat mengapresiasi juga sih setiap partner chef yang telah berusaha dan tetap produktif juga gitu kan. Memang tujuan kita adalah untuk ini gitu, sahabat Eljon. Jadi bagi kami sih untuk sekarang proses verifikasi memang tidak bisa terlalu jauh ya, karena mungkin sama juga dengan kendala yang dialami oleh marketplace yang lain begitu. Kita tidak bisa menjamin bahwa secara kualitas atau secara dapurnya lah mereka itu bagaimana, nggak bisa gitu. Tapi kami yakin bahwa setiap partner yang akan berusaha untuk bergabung dengan Cookerwiz, pasti mereka memiliki itikat untuk bisa berjualan kan. Otomatis mereka pasti akan mempertahankan standar kualitasnya. Yang bisa kami lakukan saat ini paling kami secara rutin akan mengirimkan kepada para partner chef kami yang sudah bergabung. Iya, kira-kira apa saja sih misalnya tolong berikan kualitas produk yang sama pada saat pengiriman dengan saat yang ditampilkan di gambar. Itu yang paling gampang. Yang kedua, kami selalu bilang tolong berikan harga yang wajar gitu kan, karena memang saat ini Cookerwiz masih tetap melakukan promosi, kita masih tetap memberikan potongan harga kepada para pelanggan gitu, tujuannya untuk mendongkrak supaya penjualan para partner chef kami bisa naik gitu. Tapi kami tidak mau bahwa ini disalahgunakan gitu. Kami tetap berharap bahwa kualitas yang diberikan adalah sesuai dengan harga lah ya. Jadi pembeli itu ujung-ujungnya puas gitu sih. Wow. Ini saya juga sambil melihat nih di aplikasi Cookerwiz-nya. Ini ada bintang 5, bintang 2, bintang 1. Apa yang menjadi dasar nih? Penilaiannya gimana? Jadi setiap chef atau merchant yang gabung ke Cookerwiz gitu ya, Pak. Dia akan langsung dapat bintang 3 sebagai dasar fondasinya dulu. Kayak gitu loh, bintang 3. Nah, nanti pada saat setelah ada pembelian dari customer atau dari pelanggan, nanti pelanggan bisa mengasih bintang pada akhir pembelian. Mau bintang 4, mau bintang 3, mau bintang 5, itu nanti semua akan dikalkulasi, akan menjadi bintang di tampilan di awal, Pak. Seperti itu. Jadi seperti rating sih. Seperti rating di marketplace atau food yang sebelah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah kami ingin fair bahwa memang chef ini mempunyai produk yang oke, rasa yang oke, kemasannya juga oke, kayak gitu kan. Dan itu memang berhak dapat bintang yang bagus sehingga customer calon pembeli yang lain pun pede Pak untuk membeli barang masakannya dia, seperti itu. Baik. Silakan Pak Mario. Ya. Nah, tadi kan ceritanya saya jadi chef di Cookerwiz. Misalkan kalau Bro Ruby mau mesen, gimana nih alur pemesanannya? Terus juga ada fitur-fitur nggak yang memudahkan Bro Ruby dalam pemesanan? Misalkan kalau di marketplace kan pada umumnya ada rekening bersama, gitu kan? Ataupun ada pemilihan-pemilihan metode pembayaran. Terus juga pilihan-pilihan logistik. Nah ini gimana nih di Cookerwiz? Boleh di-share? Untuk saat ini Cookerwiz cara pemesanannya mirip ya, mungkin dengan marketplace yang lain gitu kan. Kita klik produk, kita suka,
kita jumlah pesannya berapa, kemudian di situ juga nanti pembeli bisa masukin notes, misalkan Pak, tolong jengkolnya jangan terlalu pedas gitu kan. Pak, atau bungkusnya di double segala macam, itu bisa. Nanti sama sistemnya check out. Nah, menariknya di Cookerwish ini setiap pembeli itu pada saat check out itu tidak harus membayar pada saat itu juga, Pak. Jadi pada saat check out sudah mendapatkan resi order ke email pembelinya, itu akan ditunggu 2x24 jam untuk pembayaran. Jadi setiap order yang dibayar oleh pembeli itulah yang akan dikerjakan oleh chef. Seperti itu, Pak. Kalau untuk pembayarannya sendiri, memang saat ini kita sedang pembayaran dilakukan bisa melalui metode pembayaran yang saat ini memang sedang berjalan ya. Misalnya melalui pembayaran pihak ketiga lah, seperti yang kita tahu kan banyak tuh di luar sana. Nah, kita juga punya rekening perusahaan. Jadi memang kan Cookerwish memang legal ya, jadi ada berbadan hukum, jadi para pembeli juga nggak perlu takut kalau mau mentransfer langsung ke nomor rekening atas nama perusahaan kami, itu juga bisa. Nah, sedangkan untuk opsi pengirimannya sendiri, mungkin kalau misalnya sahabat Eljon melihat nanti pada aplikasi atau web Cookerwish, itu sebagai penjual tuh biasanya bisa memberikan pilihan opsi pengiriman gitu. Misalnya, contoh dalam radius 2 km dari tempat wilayah berjualannya, misalnya dia bisa pilih antara dia mau diantar sendiri, gratis diantar penjual, atau menggunakan kurir berbayar same day atau instan. Jadi banyak pilihannya gitu. Atau mungkin penjual juga bisa memilih untuk produk-produk tertentu yang mungkin bisa dikirim ke luar kota gitu. Contoh misalnya buat vakum produk ya yang tahan lama. Contoh misalnya sambal gitu kan. Nah, itu bisa dikirim kan keluar kota. Jadi dia bisa pilih nih opsi pengirimannya menggunakan jasa kurir gitu, seperti Tiki, JNE, Paxel, dan lain-lain seperti itu. Jadi memang kita tidak membatasi. Nah, nanti sang penjual bisa menghubungi pembeli untuk mengkonfirmasi mengenai metode pengirimannya ini setelah dilakukan pembayaran oleh pembeli gitu. Nah, jadi setelah pembeli melakukan pembayaran, pasti penjual dan pembeli keduanya akan mendapatkan konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan melalui email. Jadi aman. Jadi dari sisi pembeli tahu pembayaran diterima, dan dari sisi penjual tahu bahwa oke, dia udah bisa siapin barangnya untuk dikirim sih. Gitu. Jadi untuk opsi pengirimannya kita sangat fleksibel sekali. Jadi makanya tadi kenapa bisa sampai seluruh Indonesia kayak gitu kan. Penjual bisa memasukkan istilahnya mau mengirimkan dengan cara apa, dan banyak ya kurir-kurir yang bisa dipilih. Nah, nanti penjual akan mendiskusikan dengan pembeli setelah order diterima oleh penjual, seperti itu. Nah, kendalanya kalau misalnya ini beda wilayah nih, kalau misalnya makanan masakan gitu ya, misalnya kayak ya nasi ayam gitu kan. Oke. Kan baru dimasak, sedangkan jauh nih, misalnya dari Jakarta ke Bandung misalnya. Iya. Gimana tuh? Kita pernah ada contoh case gitu kan. Saya pernah pesan dimsum. Pernah pesan dimsum itu dikirim dari kota Bogor, ya kan, ke Jakarta. Itu daerah yang sudah beda ya. Beda wilayah ya. Ya, beda wilayah, beda provinsi juga kayak gitu kan. Nah, karena berkembangnya sekarang sistem ekspedisi gitu Pak ya, kurir segala macam. Itu bahkan ada yang support memang untuk khusus barang-barang makanan beberapa ekspedisi. Itu menjamin bahwa same day itu bisa nyampe Pak. Kayak gitu. Dan tentunya dengan barang yang frozen ya Pak ya. Barang yang frozen, siang dikirim, itu malam jam 8 atau jam 9 sudah nyampe di rumahnya kita. Seperti itu. Dan makanannya itu masih bagus sekali. Seperti itu Pak. Dan itu yang memang jadi poin plusnya, bahwa fleksibilitas pengiriman dan juga komunikasi antara penjual pembeli setelah ada terjadi order, itu yang ada di platform Cookerwish kita Pak. Seperti itu. Oke. Baik. Oke, sahabat Eljon dan juga Bro Dedi dan Sisni, kita break dulu. Oke. Mungkin tadi ada yang mau ditambahkan ya, tapi nanti kita tambahkan segmen berikutnya. Yes, nggak apa-apa, nanti masih ada 2 segmen lagi. Siap. Terus. Alright. Oke, sahabat Eljon, kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Startup Gallery, kita bahas tentang Cookerwish. Halo sahabat Eljon, wah banyak banget kan yang bisa dipelajari dari bisnis Cookerwish ini. Nah, bagi teman-teman dan sahabat Eljon dimanapun berada, bisa unduh dulu nih aplikasi Cookerwish ataupun sign up di website ini di cookerwish.com.
Nah, Yes. Sis Nikita tadi ada yang mau disampaikan. Nah, silakan. Mungkin saya ingin hanya menyambung dari perkataan Pak Yonan bahwa sebenarnya kalau misalnya bagus sekali pertanyaan Pak Ruby ya, bagaimana misalnya beda wilayah dan produknya memang produk makanan yang siap saji gitu kan. Nah, jadi memang sekarang ini waktu awal pengembangan Kukuris belum ada, tapi pada saat ini memang sudah ada kategori makanan yang bisa dipilih pada saat chef melakukan penjualan. Misalnya makanan yang siap saji atau ready to eat, atau makanan dalam frozen food, atau misalnya makanan yang ready to cook, maksudnya siap diolah dan sebagainya. Contohnya, misalnya makanan ready to eat, memang betul nggak bisa dilakukan pengiriman antar wilayah. Jadi chef bisa melakukan pemilihan pada saat memilih metode pengiriman gitu. Dia bisa memilih metode bahwa tidak tersedia apabila jarak jangkauannya itu di atas 25 km atau mungkin di atas 2 km, itu bisa juga gitu ya. Jadi memang tergantung pilihan dari nanti para chefnya sendiri seperti apa gitu. Nah, sementara kalau untuk makanan yang mungkin agak bisa bertahan lama, seperti saya bisa kasih contoh yang tadi, contohnya sambal ikan roa, contoh. Itu kan kering dan itu kan bisa mungkin bertahan 1 minggu ya dalam posisi suhu normal kan. Nah, itu biasanya ada beberapa chef yang bisa memilih untuk opsi keluar kota menggunakan kurir berbayar gitu. Nah, tapi memang pasti kita juga sebagai pembeli maupun misalnya dari si penjual, mereka akan tahu bahwa kualitas produknya ini akan tahan atau enggak gitu kan. Jadi ya sebelum milih, jadi kita bisa lihat nih opsi pengirimannya, dan pasti jangkauannya nggak mungkin yang terlalu jauh gitu. Misalnya chefnya berada di Pulau Jawa, mungkin pengirimannya masih Pulau Jawa, kecuali memang produk-produk yang tahan ya gitu, yang bisa antar pulau atau antar provinsi, itu mungkin bisa sih gitu. Tapi intinya balik lagi, penjual itu memiliki pilihan lah. Jadi dia bisa pilih misalnya area 25 km menggunakan apa, atau bisa juga dengan pemilihan tidak tersedia gitu. Bisa gitu. Jadi kalau dia pengen hanya jualan untuk sekitaran komplek rumahnya juga bisa gitu, sahabat Eljan. Jadi nggak dibatasin sih. Gitu sih. Yes. Oke, nah menurut saya ini bagus banget ya. Ini ternyata di balik pandemi ini malahan banyak opportunity yang terbuka ya. Betul. Dan juga ya kan banyak chef-chef baru yang lahir gitu ya kan. Tinggal bagaimana diekspos chefnya gitu ya. Apalagi Pak Mario nih, chef. Ya. Oke, nah kalau bicara soal monetize nih, ya kan. Nah, gimana nih? Dari si Kukerwis ini mungkin ada perbedaan harga terhadap chef atau gimana? Mungkin Bu Niki mau jawab dulu. Kalau dari sisi monetize saat ini memang bukan menjadi tujuan kita gitu. Karena memang ya itu seperti yang saya bilang, karena kita memang launching di masa pandemi. Jadi memang tujuan kita untuk membantu teman-teman di luar sana yang masih memiliki semangat, yang masih pengen produktif gitu ya, dan memiliki hobi yang bisa menjadi bisnis gitu kan, dan memberikan peluang. Jadi untuk saat ini setiap harga yang diberikan oleh partner chef kami melalui aplikasi Kukerwis itu benar-benar harga dari penjual, dan kami tidak melakukan potongan, tidak mengambil komisi, tidak mengambil apapun ya, karena benar-benar kami tahu kondisi saat ini untuk bertahan saja dan untuk mereka tetap produktif itu bagi kami suatu hal yang sangat baik gitu, dan harus didukung gitu. Bahkan saat ini kami memang dari awal sih, sejak kita launching, kita memikirkan apa yang bisa kita bantu supaya bisa mendongkrak penjualan dari para partner chef gitu. Jadi setiap bulan kita akan memberikan kode promo berbeda yang dapat digunakan untuk pemesanan di Kukerwis. Jadi buat para customer atau misalnya buat para partner yang memang sudah punya pelanggan, mereka juga bisa menginfokan bahwa dengan membeli produk di Kukerwis, mereka bisa mendapatkan potongan harga sekian persen gitu dengan memasukkan kode promo tersebut. Nah, siapa yang tampung sisanya? Itu benar-benar dari kami gitu. Jadi benar-benar kalau untuk saat ini monetize memang belum gitu, karena memang tujuan kami untuk membantu teman-teman di luar sana atau para partner chef yang mau berjuang dan berusaha lah. Gitu sih. Mantap. Deal ya. Mbak Mario deal. Betul. Lagi uji coba produk ke gua dulu kalau gua bilang. Langsung deal 2 chef dong gitu ya. Langsung dapat 2 chef ya. Betul. Silakan Mbak Mario.
Bro Dedi dan Sis Niki, karena kan tadi kan banyak promo nih dikeluarin nih. Wah, kalau sebuah startup itu pasti sahabat Eljon pengen tahu juga nih. Permodalannya modal sendiri atau sudah ada atau gimana nih dari cookerwish.com sendiri nih? Masih bootstrapping atau ada angel investor atau gimana nih? Ya, untuk sahabat Eljon, mungkin kalau untuk Cookerwish ini kita memang produk dengan investasi mandiri lah ya. Kita disebutnya investasi mandiri, artinya memang kita ada sebuah badan hukum, ya kan. Kemudian juga kami ya ada investasi, istilahnya investasi mandiri dari pribadi. Tapi untuk produk Cookerwish ini memang kami tujukan untuk para teman-teman sahabat Eljon secara gratis dan free, seperti itu. Sebenarnya sih untuk siapapun ya, terbuka bagi siapapun yang pengen bergabung dengan Cookerwish, ya seperti tadi, kami yakin bahwa setiap startup pasti memiliki budget untuk proses marketing dan promosi lah. Nah, kebetulan kami rasa untuk saat ini memang sangat tepat digunakan, karena tujuannya itu untuk mendongkrak penjualan bagi para partner, dan untuk ya kita sama-sama menyadari bahwa mungkin daya beli sedikit menurun kan, apalagi untuk produk-produk yang mungkin memang bukan mandatori atau bukan kebutuhan primer gitu. Tapi memang ada saatnya orang pengen makan atau pengen jajan, pengen ngemil gitu kan. Jadi memang ya kami menganggapnya saat ini itu adalah sebagai bagian dari ya budget marketing kami gitu, atau bagian dari promosi kami. Jadi itu ya memang ya, saya rasa setiap startup akan mengalaminya lah gitu. Jadi ya memang nggak apa-apa, memang begitu gitu prosesnya. Gitu sih. Baik. Nah, perihal pada saat launching pertama kan ya namanya semua startup berusaha meyakinkan, apalagi marketplace ya. Itu kan ada dua PR-nya. Meyakinkan chef-nya dan meyakinkan customer-nya. Langkah-langkah yang diambil dari cookerwish.com tadi sudah sempat disebutin, misalkan promo segala macam. Nah, gimana nih? Adakah langkah-langkah strategis lain yang dilakukan pada saat launching sehingga sampai sekarang mungkin bisa kasih tahu juga datanya berapa customer dan berapa chef yang sudah transaksi dan join di Cookerwish? Oke. Untuk awalnya memang strategi launching kami tadi seperti yang kami sudah bilang di awal, kami melalui teman-teman dekat dulu ya. Melalui teman dekat, keluarga yang secara langsung dan tidak langsung ini terkena efek pandemi kayak gitu kan. Tapi mereka tetap masih mau berproduktif gitu kan di rumah. Caranya apa? Oh iya, gue bisa jualan makanan. Oh iya, gue bisa bikin kue. Oh, gue bisa bikin ini, itu yang berbentuk makanan. Nah, itu yang kami tawarkan untuk menggunakan aplikasi kami. Karena memang jujur saja tidak banyak orang mengerti bagaimana cara mendigitalisasi cara jualannya mereka lah, seperti itu. Dan itu yang kita upayakan bantu di awal, sehingga pelan-pelan dari teman, dari keluarga, bahkan dari orang yang tidak kenal pun, dari luar daerah pun akhirnya join ke cookerwish.com. Seperti itu Pak Mario. Oke, mantap banget ya. Jadi memang mulai dari teman-teman dulu, baru dapat. Nah, kalau untuk soal datanya sendiri sudah berapa nih bisa yang sudah join di Cookerwish, baik chef-nya ataupun customer yang sudah mulai bertransaksi? Ya, kita masih terus growing. Sekarang sudah hampir puluhan chef ya, sudah join ke kita. Terus juga sudah puluhan produk yang mereka lontarkan, baik itu open order by fix tanggal maupun open order tiap hari yang mereka bisa jualan. Itu terus growing Pak Mario, seperti itu. Ya, memang sebagai startup baru, tantangan bagi kami adalah untuk memperkenalkan Cookerwish supaya bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan peluang. Maksudnya semua pihak bisa mendapat peluang yang sama gitu. Cuma memang kita memang masih tetap berusaha, kita masih tetap ya seperti startup lainnya lah ya. Awal-awal memang kita harus gimana caranya supaya bisa dikenal dulu. Selain melalui promo itu, ya pasti kita mau supaya orang yang menggunakan Cookerwish itu benar-benar yang memang butuh dan mau produktif gitu kan. Mungkin bisa saja dia udah join juga di aplikasi yang lainnya atau sudah join juga di marketplace yang lainnya. Bagi kita itu nggak masalah gitu. Karena kita yakin kita punya market sendiri yang seperti saya bilang. Mungkin di daerah atau wilayah yang tidak terjangkau dengan aplikasi marketplace lain, betul, kita bisa masuk ke situ gitu. Sebenarnya itu sih tujuan kita. Jadi kita sih sebenarnya bukan yang benar-benar harus di kota besar nih, misalnya yang kota-kota besar yang di mana-mana sebenarnya marketplace gampang. Sebenarnya bukan seperti itu.
Sebenarnya yang kita mau adalah gimana teman-teman di luar sana, di luar daerah, di luar wilayah yang memiliki keterbatasan, misalnya nggak semua aplikasi bisa diakses kan. Nah, dengan sistem web, semua orang itu bisa tinggal masuk ke web kita, bisa pesan, bisa tahu di wilayahnya ada chef siapa aja. Sebenarnya itu tantangan kita sih untuk memperkenalkan Cookerwiz di wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh marketplace lain gitu. Nah, jadi paling kita saat ini cuma bisa berupaya untuk misalnya masang iklan melalui sosial media, kemudian yaitu melalui kenalan-kenalan kita yang ada di daerah-daerah di luar kota-kota besar ya, kita berusaha untuk tetap encourage mereka untuk tolong kenalin Cookerwiz supaya bisa bermanfaat gitu buat masyarakat yang ada di sana, baik penjual maupun pembeli sih. Mantap. Kota-kotanya kita bantu kenalin. ini? Ini kita bantu kenalin ke Indonesia nih langsung. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya pilih Dropbox wilayah kita, itu kita main sampai di wilayah kabupaten dan kota gitu. Bahkan waktu itu ada chef yang sempat bertanya karena wilayahnya belum masuk. Kita bilang coba kasih tahu wilayahnya apa, kita coba masukin gitu. Jadi ya kita selalu ya sebagai startup ya pasti banyak kekurangan. Kita selalu bilang ke chef juga ke partner kita yang udah join, tolong info kira-kira yang menjadi kebutuhan mereka apa, yang menjadi kekurangan kita apa, yang masih bisa kita kembangkan apa, supaya kita mau sama-sama bisa growing sih gitu. Memang kita nggak mau growing cepet-cepet secara angka, tapi sebenarnya kita nggak user friendly, nggak seperti itu. Justru kalau misalnya ngomong user friendly pasti orang akan lebih mengenal yang udah jalan saat ini, gitu kan. Tapi kita mau tujuannya supaya bukan cuma di kota-kota besar doang, tapi Cookerwiz itu bisa bermanfaat di luar wilayah yang mungkin saat ini belum bisa diakses oleh marketplace lain. Gitu sih. Wow, seru banget ini. Oke. Tapi kita mau break dulu, nanti kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Yes. Sahabat Eljon, makin menarik. Tentunya kalau sahabat Eljon yang jago masak atau pengen masakan sahabat Eljon dikenal nanti. Kita bakal ngobrol lagi, lanjut lagi di segmen berikutnya bersama Cookerwiz, tetap di Startup Gallery. Hotel John, wah tidak terasa sudah sampai segmen terakhir nih. Saya ini kalau di acara Startup Gallery pengen nambah segmen nih, Bro Ruby. Kapan saya bisa ngomong sama produser? Nah, balik lagi nih pertanyaannya. Nah, untuk chef-nya sendiri, tadi kan disebutkan ada di kota, di kabupaten. Sampai saat ini sudah tersebar di mana aja sih? Boleh minta daftarnya nggak nih? Siapa tahu sahabat Eljon di rumah, dimanapun dia berada, dia bisa mesen atau jadi chef juga. Yang existing dulu aja yang sekarang. Boleh, silakan. Boleh, silakan mungkin Bu bisa bantu. Yang existing di luar Pulau Jawa ya, maksudnya yang ya kalau Jawa pasti misalnya Jakarta, Bogor, terus Tangerang, Semarang itu udah ada gitu. Kemarin kita baru dapat juga yang dari Bengkulu, dari wilayah Sumatera gitu kan, dari Bekasi, Kerawang. Sebenarnya sih memang masih kota-kota besar ya. Memang kita sih harapannya bisa lebih dikenal lagi di luar daerah atau di luar wilayah yang seperti tadi saya infokan. Cuma memang masih menjadi tantangan bagi kita gitu. Jadi seandainya sahabat Eljon di rumah punya kenalan, punya sahabat, punya saudara, itu bisa kontak kita. Kita bisa bantu supaya gimana caranya mereka bisa jualan di wilayahnya mereka atau di daerah masing-masing gitu. Nanti kan kalau misalnya mereka udah jualan, udah istilahnya udah punya lapak di Cookerwiz, mereka tinggal kasih tahu aja ke tetangga-tetangganya, ke kenalannya, ke keluarganya di wilayah tersebut. Dengan bergabung di Cookerwiz ya, satu mereka bisa tahu produk apa yang tersedia di wilayahnya. Kedua ya mungkin mereka bisa membeli produk dengan promosi yang kita berikan. Otomatis kan dari si partner chef juga terbantu kan, penjualan akan mengalami peningkatan. Dan lebih rapi ya. Betul. Jadi ya sejauh ini sih memang kita masih terus berusaha sih untuk lebih dikenal lagi oleh masyarakat sih. Oke, tadi promo-promonya apa saja sih? Bisa dikasih tahu nggak contoh-contoh promonya apa aja sih? Untuk promo saat ini ya yang sedang berjalan di September, kita kasih potongan 20% untuk setiap pembelian produk di Cookerwiz, any chef, any produk, dan saat ini kita belum batasin apapun kayak gitu. Jadi bisa dipakai sebanyak mungkin. Per kali pesan atau seterusnya 20%? Saat ini karena kita masih promo, jadi masih bisa dipakai terus-terusan. Seperti itu. Waduh. Iya. Gitu. Jadi potongan 20% maksimal 20.000. Jadi baik penjual maupun pembeli itu bisa menggunakan promo-promo kita, dan setiap bulan kita pasti akan ada promo-promo menarik lain.
Wah, ini nggak main-main nih, Bro Mario nih, bakar. Nah, boleh dikasih tahu lagi sahabat Eljon di rumah kalau mau kontak melalui apa nih? Website kah, atau Instagram, atau sosial media, atau nomor telepon mungkin biar lebih cepat, gimana? Atau email mungkin? Ya, sahabat Eljon bisa langsung visit ke websitenya kita, www.cookerwish.com, pakai Q ya depannya, cookerwish.com. Atau juga bisa langsung download di Play Store dengan menyebutkan Cookerwish saja, atau juga bisa email ke kita gitu kan, email ke kita support@cookerwish.com Pak Mario. Dan nanti di website kita dan di apps-nya kita juga di situ ada nomor kontak WhatsApp. Jadi saat ini kita memang cepat sekali ya dalam menangani, misalkan kalau ada pertanyaan, masalah atau apapun itu kita langsung jawab secepat mungkin Pak Mario. Okay. Juga untuk sosial media dari Cookerwish ya, Instagram kita ada di @cookerwish, atau di Facebook kita dan Facebook page kita ada di Cookerwish Home Chef sih. Yang sekarang sih udah mulai banyak gitu pertanyaan yang dari situ. Betul. Baik. Nah, kalau untuk pengembangan ke depan nih, mungkin 6 bulan ke depan, ya ini kan masih PSBB ya, start di Senin nanti start PSBB lagi ya. Nah, pengembangan dari Cookerwish sendiri ada rencana-rencana nggak nih? Fitur kah? Ataupun layanannya? Boleh dibocorin sedikit nih? Ya, tentu pasti ya Pak Mario dan Pak Ruby, kita sebagai startup tentu harus berinovasi dan berkembang terus gitu kan. Tentunya dengan aplikasi yang kita sekarang, kita juga banyak terima masukan, baik dari chef dan teman-teman juga, apa yang harus dikembangkan, fitur apa yang harus ditambahkan, kayak gitu kan. Dan bahkan dalam waktu 6 bulan ke depan ya kita akan terus mengimprovisasi ya, baik dari sisi tampilan, terus kemudian dari sisi halaman untuk chef, terus kemudian juga pembayarannya juga kita akan lebih, istilahnya lebih perkaya gitu Pak. Istilahnya dengan digital pembayaran, kayak gitu kan, payment, kayak gitu kan. Nah itu kita akan coba membuat improvisasi terus agar penjual dan pembeli itu enjoy memakai aplikasi kita Pak untuk kedepannya. User friendly lah. Ya, lebih user friendly. Oke, mantap sekali. Ya. Dan banyak juga kita juga sudah mulai bekerja sama dengan beberapa ekspedisi gitu ya. Kita sudah mulai dilirik lah gitu ya sama mereka. Untuk bisa bekerja sama, dan itu mungkin 6 bulan ke depan juga mungkin isu ekspedisi banyak yang jalan terus. Ya, mungkin bisa share Bro Dedi sama Sis Niki 3 tips nih, 3 tips untuk pengusaha pemula. Itu nanti potong 3 aja dulu. 3 aja. Nah, nanti kalau kurang bisa ditambah, ya 3 dulu aja Pak. 3 tips, kan karena kan Bro Dedi dan Sis Niki kan dari profesional kan berangkatnya. Betul dari profesional, challenge diri sendiri, buka sebuah startup, menjalankan sebuah startup. Ada nggak nih tipsnya? Kurang lebih kan udah 2 tahun nih running nih. Nah. Tips untuk ini ya, maksudnya untuk mencoba mengembangkan startup ya Pak Mario ya. Memulai dan mengembangkan, karena memulai aja kadang-kadang susah kan? Ya, tentunya tips yang pertama kita harus punya passion dulu ya Pak ya. Kita harus punya passion, artinya maksudnya apa? Nah, kita punya tujuan, misalkan kalau kami, passion kami, ya kami coba ingin membuat suatu startup marketplace yang memang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, temukan dulu passionnya apa, kayak gitu kan. Yang kedua, mungkin kalau tipsnya dari saya, kita harus tahu masalah apa yang bisa kita selesaikan dengan solusi yang kita punya. Jadi ya kita cari dulu masalah apa gitu kan. Contoh mungkin kalau kayak Cookerwish, berangkat dari masalah juga. Teman-teman saya pengen jualan tapi tidak punya platform gitu kan. Even pun kalau mau jualan juga harus open order. Nah itu yang makanya kami ciptakan Cookerwish. Kalau yang ketiga mungkin fokus Pak. Fokus istilahnya kita mengembangkan, kita udah tahu masalahnya apa, kita punya solusinya, kita fokus menjalankannya. Artinya jangan sampai teman-teman lihat, oh startup yang di sana lebih hebat, oh startup yang tentang bidang ini lebih oke segala macam, dan bahkan tidak pernah jalan akhirnya.
kayak gitu. Jadi ya tips dari saya itu 3 itu passion, temukan masalah dan solusi, dan ketiga terakhir adalah fokus terhadap apa yang kita kerjakan saat ini. Seperti itu Pak Mario. Oke, mungkin saya bisa tambahin satu, Bro Ruby. Oh. Menemukan pasangan yang tepat. Iya. Waduh. Bukan begitu sedikit. Iya. Iya, Bro Ruby. Itu penting sekali. Kalau nggak kan, wah. Pasangan saya mau nambahkan, Pak Mario. Boleh dong. Boleh. Jadi 7. Ini sih buat sahabat Elgin di rumah dan buat semuanya nanti yang nanti kedepannya akan mengenal Kerwis ya. Kita juga mulai ini dari awal kok, dari nol gitu. Jadi bagi saya, tips saya adalah jangan pernah menyerah sebelum memulai gitu. Karena kita nggak tahu kita akan berhasil di titik mana gitu. Tapi kalau dari awal kita cuma punya ide tapi nggak dijalanin, nggak dieksekusiin, itu percuma gitu. Jadi kita harus mulai sekarang gitu ya. Yang kedua ya mungkin zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Kita juga, ya apalagi saya, awalnya juga memang bukan background IT dan memang nggak punya pengalaman di bisnis kuliner, dan saya juga bukan orang yang bisa masak gitu. Tapi saya tahu di luar sana banyak orang yang memiliki hobi masak, dan orang-orang seperti saya yang nggak bisa masak akan butuh orang-orang yang bisa masak, seperti para partner chef kami di Cookerwiz, dan buat teman-teman nanti yang akan bergabung gitu. Jadi saya rasa ya, kita harus keluar dari zona nyaman dan mencoba untuk melakukan sesuatu yang bagi kita tuh produktif dan sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Mungkin itu sih 2 hal yang saya tambahkan sih, Pak Mario dan Pak Ruby. Mantap. Sekarang saya mau nanya dong, tip buat chef ini. Kalau tadi kan tips buat chef gimana? Penting. Laku. Terserah deh, mau 2, 3. Mungkin kalau untuk chef-chef ya, apalagi mungkin yang kita sebut dengan chef rumahan ya Pak ya, chef rumahan yang mungkinnya pekerja tapi jadi chef Sabtu Minggu kayak gitu kan. Tentunya jangan ragu, nggak pede gitu kan. Kalau memang kalian bisa masak, kenapa kalian nggak coba mulai menjual? Ya, itu yang pertama sih Pak. Terus yang kedua, mungkin nanti pada saat sudah masuk proses menjual, baik dari sisi kualitas, penampilan, rasa, dan juga pelayanan, itu juga harus terus ditingkatkan sih. Seiring dengan waktu, seiring dengan komentar-komentar dari para pembeli, dan juga tentunya dari tim Cookerwiz yang juga tetap akan terus memfollow up agar chef-chef kita itu masakannya dikenal orang, dan juga barang jualannya itu laris Pak di Cookerwiz. Seperti itu. Oke. Wow, thank you so much Bro Dedi dan juga Sis Niki, thank you so much sudah sharing di Sahabat Galeri. Sukses buat Cookerwiznya. Terima kasih. Sahabat Eljon yang penasaran langsung bisa menuju ke Instagramnya atau websitenya ataupun aplikasi bisa download langsung. Ya siapa tahu Sahabat Eljon yang berawal dari cuman hobi ya, hobi masak ya bisa menjadi mendapatkan income yang luar biasa. Ya kan, nggak usah buka toko. Langsung dari rumah. PSBB, nggak boleh. PSBB nih, ya kan, jadi peluangnya besar sekali. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sis Niki, thank you. Thank you, Pak. Terima kasih atas waktunya. Yes, Pak Mario mau tutup? Tutup, Bapak aja yang tutup. Kalau saya jangan lupa nonton Startup Galeri setiap hari Minggu jam Jam 3. Jadi habis nonton Doraemon, tidur dulu, habis itu nonton Startup Galeri. Oke? Oke, baik sahabat Eljon. Dengan demikian usai pula acara Startup Galeri episode kali ini. Saya Ruby Herman beserta partner saya nih. Saya Tian. Mario Agustian maksudnya. Mario Agustian. Oke, dan juga terima kasih Pak Dedi dan juga Ibu Niki. Sampai jumpa di next episode di Startup Galeri. Bye-bye, sahabat Eljon. Bye-bye.